Salam sejahtera, selamat datang ke pensijilan kepimpinan Ketua Gereja tahap 1. Dan pada hari ini kita akan menyentuh topik gereja dan organisasi. Apakah tujuan gereja? Gereja adalah idea Allah. Ada 3 poin yang kita akan pelajari bersama di bawah topik kecil ini, yaitu yang pertama, gereja adalah rencana ilahi. Apabila kita menyentuh perkara ini, kita diberitahukan akan rencana keselamatan Allah, yaitu dengan mempersiapkan atau menubuhkan sebuah gereja yang benar bagi Allah boleh berkomunikasi, bagi Allah boleh bekerja sama untuk keselamatan dunia ini. Rencana ilahi adalah rencana yang suci. Sebagaimana poin yang kedua katakan, rencana Allah juga sesuatu yang amat teratur. Dan semuanya ini dilakukan oleh Bapa di sorga supaya umat manusia boleh terlibat sama di dalam rencana keselamatan, tergolong di dalam orang-orang yang suci dan benar, di dalam gereja yang sudah Dia rencanakan. Untuk melaksanakan semuanya ini, maka Allah menghantarkan anaknya yang tunggal bagi membuka jalan keselamatan juga penubuhan gereja. Poin yang ketiga mengatakan gereja telah dimulahkan oleh Kristus dengan menjemput beberapa orang pengikut untuk menyertai Dia bagi keselamatan umat manusia. Ada pernyataan yang sangat indah di bawah ini yang berbunyi, mereka yang ingin menjadi sebahagian daripada rencana Allah, tetapi tidak terlibat di dalam organisasi atau di dalam gereja, tidak memahami bagaimana Allah bekerja. Maka para ketua gereja yang dihormati sekalian, kita telah mempelajari 3 poin mengenai tujuan gereja. Saya ulangkan, yang pertama, gereja adalah rencana ilahi. Pekerjaan Allah adalah suatu yang dilakukan dengan penuh teratur. Dan yang terakhir, gereja telah dimulahkan oleh Kristus. Oleh yang demikian, apabila kita dipanggil untuk menjadi pemimpin-pemimpin gereja, menjadi ketua-ketua gereja, kita juga dipanggil untuk terlibat sama di dalam idea Allah atau tujuan menubuhkan gereja dan terlibat sama di dalam pertumbuhan pekerjaan Tuhan melalui gereja. Ayuh kita pergi kepada dasar pembelajaran kita, yaitu apakah gereja? Ayuh kita mempelajari image-image Alkitab yang menggambarkan gereja. Yang pertama, gereja digambarkan sebagai image bangsa yang suci. Yang kedua, umat perjanjian. Yang ketiga, tubuh Yesus Kristus. Yang keempat, keluarga Allah. Ini adalah gambaran-gambaran atau image yang cukup indah menggambarkan gereja menurut ajaran Alkitab. Ada satu pernyataan di bawah ini yang berbunyi demikian, gereja bukanlah satu museum, tetapi satu bengkel yang hidup, yang memberitahukan kepada kita semua bahwa apabila kita bekerja sama dengan Allah di dalam gerejanya, kita membangunkan umat-umat Allah. Selain daripada 4 image yang menggambarkan gereja yang telah kita pelajari, ada lagi 3 image yang cukup indah menggambarkan gereja. 3 image tersebut adalah: 1, rumah tangga iman; 2, pengantin perempuan Kristus; 3, satu bangsa rajani. Di dalam 3 poin ini ada elemen keselamatan Allah di dalam gereja yang benar, yaitu pertama, gereja adalah tempat pertumbuhan iman; kedua, gereja adalah sebagai pengantin perempuan yang dipersiapkan bagi kedatangan Tuhan kedua kali; ketiga, gereja dipenuhi oleh umat-umat yang percaya yang akan menduduki kerajaan surga.
Oleh yang demikian, tujuan Allah menubuhkan gereja melalui anaknya Yesus Kristus adalah untuk memenuhi rencana keselamatan Allah bagi Allah mempersiapkan umat-umat yang suci bagi kedatangannya yang kedua kali. Namun, bagaimanakah gereja melakukan semuanya ini? Mari kita lihat penyataan di bawah ini. Setiap anggota gereja di dalam penerimaan Roh Kudus juga menerima anugerah rohani untuk digunakan bagi pelayanan penyelamatan jiwa. Oleh yang demikian, Tuhan di dalam rencana keselamatannya sudah siap sedia memberikan kita kuasa Roh Kudus bagi memperkasahkan kita di dalam iman kita, memperkasahkan kita di dalam persiapan kedatangan Yesus Kristus, dan memperkasahkan kita untuk menjadi bangsa rajani sebagaimana yang telah Dia rencanakan. Sekali lagi, secara umum, tujuan gereja adalah untuk memenuhi rencana keselamatan Allah dan untuk membolehkan umat manusia terlibat sama di dalam keselamatan Allah tersebut. Setelah kita mengetahui tujuan gereja dan maksud gereja, maka mari kita pergi ke topik yang seterusnya, organisasi gereja. Mari kita pelajari bersama 3 model gereja yang dinyatakan di dalam Alkitab. Yang pertama, model Israel, yaitu 12 kaum dan bangsa teokratik. Sebagaimana Alkitab nyatakan, bangsa Israel di bawah keluar daripada perhambaan Mesir dan berada di padang belantara bagi disucikan, dan Allah ada di tengah-tengah mereka, menjadi satu-satunya Allah yang disembah oleh umat Israel, berbeda semasa mereka berada di Mesir, di mana dewa-dewa dan tuhan-tuhan disembah di tempat tersebut. Dan semuanya ini untuk mempersiapkan orang-orang Israel bagi menerima tanah perjanjian Kanaan. Teokratik bermaksud berpusat kepada satu Tuhan, satu sistem penyembahan akan Allah yang dipimpin oleh imam-imam, dan pada saat tersebut orang-orang Israel diminta untuk fokus kepada Tuhan yang satu. Sebagai ketua gereja, kita juga memimpin umat-umat Tuhan, anggota-anggota gereja untuk fokus kepada Allah yang benar, menyembah Tuhan yang satu. Gereja juga digambarkan sebagai tubuh Kristus yang memiliki pelbagai anggota-anggota. Dan setiap anggota tubuh ini memiliki tanggung jawabnya yang sendiri. Oleh yang demikian, ketua-ketua gereja adalah diminta untuk memimpin anggota-anggota gereja untuk mengenal pasti talenta ataupun karunia rohani mereka, supaya mereka boleh berfungsi dengan baik di dalam tubuh Kristus atau gereja. Dan tubuh Kristus yang memiliki pelbagai anggota ini yang berfungsi mengikut talenta masing-masing juga dipanggil sebagai eklesia di dalam bahasa Greek atau Yunani di Perjanjian Baru. Sesuai dengan 3 model Alkitab ini, gereja Seventh-day Adventist didirikan. Dan ada beberapa buah ayat yang saya ingin kongsikan untuk Anda semua bagi kita memahami bahwa gereja kita telah dimulahkan oleh Tuhan. Di bawah asal-usul prophetik atau nubuatan, ada 2 ayat yang saya ingin kongsikan kepada Anda semua. Yang pertama, Wahyu 12:17 yang berbunyi demikian. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Secara nubuatan, daripada ayat ini kita dapat mengetahui bahwa ada peperangan yang berlaku antara kuasa baik dan jahat. Kerana gereja adalah gereja yang benar, maka setan
berusaha untuk memeranginya. Dan ada dua tanda yang dimiliki oleh gereja benar Seventh-day Adventist, yaitu yang pertama, kita mengangkat dan memelihara hukum Allah, dan yang kedua, kita melakukan kesaksian Yesus Kristus. Kita memiliki dan mempraktikkan kehidupan Yesus Kristus di dalam kehidupan seharian kita. Ayat yang seterusnya, Wahyu 14:12, yang berbunyi demikian. Yang penting di sini ialah keturunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ayat ini memberitahukan sekali lagi kepada kita semua dua tanda yang penting yang dimiliki oleh gereja Seventh-day Adventist, yaitu memelihara hukum Allah dan beriman kepada Yesus Kristus. Oleh yang demikian, gereja Seventh-day Adventist adalah gereja yang benar kerana kita memiliki dua tanda asal-usul profetik atau nubuatan yang telah dinyatakan di dalam ayat-ayat tadi, sekali lagi, yaitu memelihara hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus atau beriman kepada Yesus sebagai juru selamat dunia. Gereja yang benar juga memiliki message yang khusus. Apakah message tersebut? Mari kita buka kepada Wahyu 14 ayat 9 hingga 11 yang berbunyi demikian. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus, di depan mata Anak Domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam maka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Message prophetik atau nubuatan gereja Seventh-day Adventist berkisar daripada perkabaran 3 malaikat yang merupakan message utama gereja kita. Dan ayat-ayat yang telah dikongsikan sebentar tadi daripada malaikat yang ketiga memberitahukan bahwa kita harus menyebarluaskan kebenaran akan hukum dan juga kesaksian Yesus kepada semua manusia. Kita harus memberikan message ini kepada dunia supaya menyadarkan semua umat manusia agar tidak menyembah Tuhan yang salah. Dengan menyembah Tuhan yang benar, maka kita memelihara hukumnya dan kita juga meniru atau mengangkat kesaksian Yesus Kristus, beriman kepada Dia. Sebab itulah setiap anggota Seventh-day Adventist diminta untuk mengangkat amanat agung yang terdapat pada Matius 28, 19, dan 20, yang mana Yesus berfirman, "Kerana itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Oleh yang demikian, ayat ini mendorong kita semua sebagai umat Advent bagi menyatakan akan kebenaran gereja, message gereja, dan seterusnya mengangkat amanat agung yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Para ketua gereja yang dikasihi, sementara kita memimpin gereja dan jemaat kita, pada masa yang sama kita juga memimpin anggota-anggota dipersiapkan untuk pelayanan Injil, menyatakan kebenaran Allah kepada orang di sekeliling kita, supaya ramai yang terlibat sama di dalam kebenaran ini dan seterusnya juga terlibat sama menjadi anak-anak Tuhan yang siap sedia untuk diselamatkan.
Terdapat 4 bentuk organisasi. Yang pertama, papal, yang kedua, episkopal, yang ketiga, kongregasional, dan yang keempat, representatif. Yang pertama, bentuk organisasi papal yang mana Pope atau Paus memiliki kuasa tertinggi. Yang kedua, episkopal, yaitu kuasa tertinggi berada pada bishop-bishop gereja. Yang ketiga, kongregasional, yaitu kuasa penuh di dalam domainnya berada di gereja tempatan. Ataupun dalam erti kata yang lain, terdapat beberapa atau banyak gereja yang dibawa satu denominasi yang mana gereja tempatan yang memiliki kuasa yang tertinggi. Yang terakhir, representatif, yaitu kuasa berada pada anggota gereja. Gereja Seventh-day Adventist memiliki 4 tahap organisasinya. Yang pertama, local church atau jemaat tempatan, yaitu termasuklah gereja dan company yang telah ditubuhkan. Yang kedua, ladang tempatan atau local field, dan juga dikenali sebagai wilayah-wilayah yang mana dikendalikan oleh conference atau mission. Yang seterusnya adalah union yang mana terdiri daripada conference dan juga mission. Dan yang terakhir adalah General Conference yang mana terdiri daripada 13 divisi di ladang dunia. Gereja Advent mempraktikkan konsep atau bentuk organisasi yang keempat, yaitu representatif, di mana setiap 5 tahun wakil-wakil daripada setiap bahagian dihantar atau berjumpa bagi memilih kepimpinan. Oleh yang demikian, kepimpinan Gereja Advent dipilih secara demokratik oleh setiap representatif yang berjumpa setiap 5 tahun. Apakah kepentingan ketua gereja? Mari kita pergi kepada Perjanjian Lama. Seorang ketua gereja tidaklah merujuk kepada golongan tua, tetapi merujuk kepada seseorang yang matang dan berpengalaman. Sebagai contoh, Musa yang mana beliau telah dinasihati oleh Jethro, yang mana kisah ini terdapat di dalam Keluaran 18. Dan contoh yang lain yang menggambarkan para tua-tua atau lelaki yang matang dan berpengalaman, 70 lelaki yang mana memiliki kelayakan tertentu yang dinyatakan di dalam Bilangan 11. Baik untuk kita ketahui bahwa versi Alkitab King James menggunakan istilah elder sebanyak 194 kali. Yang memberitahukan kepada kita betapa pentingnya jawatan ataupun pelayanan ketua-ketua gereja di Perjanjian Lama juga di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru kita diperkenalkan dengan 2 golongan pemimpin. Yang pertama rasul dan seterusnya ketua gereja. Rasul adalah mereka yang diurapi dan bertanggung jawab terhadap keseluruhan pengajaran, perancangan, pentadbiran, dan penginjilan gereja. Mereka secara umumnya adalah pekerja yang bergerak daripada satu tempat ke tempat yang lain sesuai gambaran yang diberikan di dalam Perjanjian Baru. Dan ketua gereja pula adalah mereka, yaitu anggota yang diurapi. Mereka menggunakan anugerah rohani di jemaat tempatan. Mereka menyediakan pelayanan yang memberikan kekuatan dan hala tuju jemaat tempatan tersebut. Mempersiapkan gereja untuk amanat agung, untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pekerjaan pendeta atau pastor pada hari ini adalah seperti rasul-rasul yang bekerja sama dengan begitu rapat sekali dengan ketua-ketua gereja di dalam pembangunan gereja dan juga pertumbuhan gereja di mana-mana jua Tuhan sudah memanggil umat-umatnya untuk mengangkat amanat agung. Oleh yang demikian, sangat pentingnya pasukan pendeta dan ketua-ketua gereja di dalam pelayanan gereja pada hari ini. Pasukan pastor, ketua gereja,
amatlah diperlukan pada hari ini. Kita harus belajar untuk bergantung kepada kebolehan dan skill anggota yang terlatih, dan tidak hanya ke atas talenta dan skill pendeta profesional. Oleh yang demikian, sangat pentingnya kita di dalam setiap gereja memiliki ketua-ketua gereja yang luar biasa, terlatih dan dedikasi bekerja sama dengan pendeta, membangunkan anggota-anggota gereja bagi talenta dan skill setiap anggota gereja ini juga dapat digunapakai bagi pekerjaan Tuhan. Dalam arti kata yang lain, jika hubungan kurang baik di antara pendeta dan juga ketua-ketua gereja, maka terabailah pekerjaan Tuhan dalam pelbagai hal dan gereja sukar untuk bertumbuh. Namun mana-mana gereja yang memiliki pasukan pendeta ketua gereja yang bersatu akan membawa pembangunan dan pertumbuhan yang luar biasa di dalam pekerjaan Tuhan melalui gereja tempatan tersebut. Di dalam gereja Seventh-day Adventist sedunia terdapat kira-kira 25.000 pendeta melayani 17 juta anggota Seventh-day Adventist di lebih daripada 120.000 jemaat, hanya melalui pelayanan yang setia para pemimpin gereja yang membolehkan gereja berkembang maju. Dalam arti kata yang lain, gereja Seventh-day Adventist sangat memerlukan kepimpinan ketua-ketua gereja bekerja sama dengan pendeta-pendeta bagi memenuhi keperluan pertumbuhan gereja tempatan, anggota-anggota untuk meneruskan pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini. Manual gereja kita menyatakan demikian. Di dalam pekerjaan dan organisasi gereja, jika pastor tidak disediakan oleh konferen atau mission, jabatan ketua gereja adalah yang tertinggi dan paling penting sekali. Melihat akan keperluan ini, sebab itulah gereja Seventh-day Adventist sedunia mengadakan pensijilan kepimpinan ketua-ketua gereja bagi melatih ketua-ketua gereja untuk pekerjaan Tuhan di gereja-gereja tempatan di mana mereka telah dipanggil untuk melayani. Pada masa yang sama, ketua-ketua gereja yang terlatih juga akan menjadi tenaga pendidik dan pelayan yang luar biasa terhadap setiap anggota-anggota yang ditambahkan di dalam satu-satu jemaat tempatan untuk membolehkan skill-skill dan talenta mereka ini digunapakai bagi melanjutkan pekerjaan Tuhan. Oleh yang demikian, kita tidak dapat nafikan bahwa latihan adalah keperluan terbesar gereja Seventh-day Adventist di dunia ketika ini untuk 3 perkara. Yang pertama, disebabkan pertumbuhan yang cepat. Kedua, kemerosotan ekonomi. Ketiga, mentaliti baru generasi masa kini. Maka adalah amat perlu untuk mengubah falsafah pelayanan kependetaan di jemaat tempatan. Kita memuji Tuhan karena gereja Advent adalah salah satu gereja yang paling cepat pertumbuhannya. Namun, bersama dengan pertumbuhan ini adalah keperluan pemimpin-pemimpin di gereja tempatan. Dan gereja Advent tidak memiliki segala dana untuk membendung pengambilan pendeta-pendeta baru untuk memenuhi keperluan anggota-anggota yang sangat ramai ini, tetapi boleh melatih ketua-ketua gereja bagi ketua-ketua gereja terlibat sama secara aktif melatih anggota-anggota untuk pertumbuhan gereja. Pada masa yang sama, ketua-ketua gereja yang mengetahui secara mendalam akan setiap anggota-anggotanya juga akan memahami dengan lebih baik mentaliti baru generasi masa kini yang mana ketua-ketua gereja yang lebih memahami boleh membantu di dalam melatih anggota-anggota agar mereka terlibat sama di dalam pertumbuhan gereja. Terdapat pelbagai sumber yang disediakan oleh gereja Seventh-day Adventist untuk para ketua gereja bagi membolehkan mereka menjadi ketua-ketua gereja yang terlatih dan memiliki sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Yang pertama adalah buku panduan ketua gereja. Buku ini meliputi tugas, tanggung jawab, dan cabaran ketua gereja di jemaat tempatan. Setiap bab mengandungi panduan pelajaran, diskusi kumpulan, dan soalan-soalan penilaian. Yang kedua, manual gereja.
Buku ini adalah buku polisi jemaat yang paling penting. Standar dan amalan gereja berdasarkan prinsip-prinsip yang ditetapkan di dalamnya. Yang ketiga, majalah Elders Digest. Sumber setiap kuartal untuk pemimpin jemaat tempatan atau ketua-ketua gereja. Setiap penerbitan mengandungi temuduga, 4 khotbah, kolom soal jawab, artikel, dan pandangan untuk memperbaiki skill kepimpinan ketua-ketua gereja. Yang seterusnya, PowerPoint buku panduan ketua gereja. CD ini mengandungi 15 PowerPoints untuk seminar-seminar latihan ketua gereja. Ia berdasarkan buku panduan ketua gereja. Yang kelima, CD pensijilan kepimpinan ketua gereja. CD ini mengandungi 15 seminar PowerPoint, handouts, sijil, dan sumber-sumber lain untuk melatih ketua-ketua gereja. Yang keenam, panduan ketua gereja. CD ini mengandungi program kebaktian 8 tahun untuk setiap sabat, termasuklah khotbah, cerita kanak-kanak, panggilan kebaktian, cadangan himnal, dan pembacaan Alkitab. Sumber seterusnya, kit penginjilan kepercayaan SDA. CD ini mengandungi 28 PowerPoint dan panduan pembelajaran untuk setiap bab. Termasuklah juga bahan sumber untuk mempromosikan acara penginjilan. Para ketua gereja yang dikasihi, semua sumber ini Anda boleh dapati dengan berhubung dengan Setiausaha Ministerial Association di ladang tempatan tempat Anda. Atau Anda boleh lawati di laman web yang ternyata. Terima kasih kerana telah bersama dengan saya di dalam latihan pensijilan kepimpinan ketua gereja tahap 1, topik yang pertama, gereja dan organisasi, dan saya ingin melanjutkan jemputan untuk Anda semua untuk topik yang kedua, yaitu panggilan dan kelayakan ketua gereja. Sekian, terima kasih.